luar biasa. Puji Tuhan ya. Enci sehat ya? Sangat sehat. Luar biasa Ya, Tuhan Yesus. bersyukur pagi hari ini kita orang boleh ketemu lagi ya dengan anak-anak yang di rumah dan enci-enci yang di sini ya. Semua tentunya dalam keadaan sukacita. Ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan masuk dalam doa. Semua anak-anak yang di rumah, sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Doa ini akan dipimpin oleh Enci Andi. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir kembali beribadah bersama dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita mau yel-yel. Iya, dulu. Silakan. Anak-anak yang di rumah semua ayo berdiri. Berdiri, sayang. Semua ayo berdiri, berdiri. ya. Iya. Semangat. Ayo Enci, kita yel-yel. Si Mary. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Sorakan dia. Hu. Mana orangnya? Tu. Kasih jempolnya. Ni. Wah, tetap Luar luar biasa. biasa. Enci sekali lagi kan Iya, boleh Enci. ya. Kasih Yang paling semangat, juga ayo semua. Semangat semuanya ya. Sekali Sekali lagi lagi. Enci Mary. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Sorakan dia. Hu. Mana orangnya? Tu. Kasih jempolnya. Ni. Yeay. Tepuk tangan. Ya. Sekarang kita akan angkat satu pujian. Lonceng. Mesti berdiri ya, mesti berdiri nih. Semuanya. Nyanyi bersama. Semangat ya. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, ningang, teng teng. Sekali lagi. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, ningang, teng. Ya, Enci, ya, walaupun kita masih ibadahnya online ya, tapi tentunya kita selalu sukacita, ya. Dalam keadaan apapun Enci ya. Apapun kita selalu bersukacita. bersukacita. Kita angkat pujian Dalam dalam sukacita. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, di alam dingin ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kehormatan boleh kau ambil, kedudukan, kemuliaan boleh kau ambil, asal jangan jual Tuhan Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Enci Mary. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian Iya, lagi Enci ya. angkat satu Kita pujian. angkat pujian. Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut.
kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang untuk menerima firman-Mu, telinga yang baik untuk mendengar. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk semua. Anak-anak di rumah silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati. Nah, anak-anak yang ada di rumah, saat ini Benci akan membawakan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Yang belum punya Alkitab, boleh pinjam ya Alkitabnya sama orang tua atau saudara yang ada di rumah. Ya. Kita akan baca Alkitab saat ini di Perjanjian Baru di dalam Lukas 15. Semuanya buka dulu ya. Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Lukas 15 ayat 3 sampai 7 ya. Kita baca pelan-pelan. Kita mulai. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anak-anak di rumah sudah membaca Alkitab semua? Boleh ditutup Alkitabnya, anak-anak boleh lihat sama ibu. Ya. Anak-anak tahu domba? Domba itu sebagai seorang lambang ya, lambang kita ini adalah domba. Orang manusia yang ada di dunia ini adalah domba-domba. Berarti kalau domba itu ada gembalanya ya. Gembalanya siapa? Gembalanya itu contohnya Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan ini dikatakan ada 100 ekor domba, ya, ada 100 ekor. Oh, 100 ekor itu banyak sekali. 100 ekor domba yang sangat dikasihi. Nah, tapi diceritakan di sini ada satu domba yang hilang. Kemana domba yang hilang itu? Ya. Nah, perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus kepada kita murid-muridnya. Domba merupakan lambang yang sangat sering dijumpai dalam Alkitab ini, ya, dalam Alkitab ini. Sejak zaman sebelum Daud, ya. Domba adalah binatang yang sangat bodoh, yang tidak mampu mencari makan sendiri, minum sendiri tanpa tuntunan. Tuntunan siapa? Gembalanya. Apalagi melindungi dirinya sendiri. Domba merupakan lambang dari kita ini tadi. Siapa tadi yang bilang? Kita ini manusia. Ya, tunjuk diri sendiri. Kita ini adalah domba. Ya, contoh lambang. Ya. Domba yang tersesat, domba yang hilang, ya, yang dalam Alkitab ini. Nah, anak-anak, kenapa waktu itu diceritakan di sini ada domba yang hilang? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa.
Walaupun kita ini sudah hilang, kita ini sudah jauh dari Tuhan, tapi ada gembala kita, siapa? Tuhan Yesus, yang selalu mencari kita, menuntun kita, mengambil kita kembali untuk datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, coba kita belajar dari perumpamaan. Kalau anak-anak saat ini, di masa pandemik ini, pasti sudah ada yang malas-malas mau belajar. Malas belajar. Siapa di sini yang sudah malas belajar? Ayo. Ada yang sudah malas ibadah. Cuma ibadah online terus. Bosan, begitu-begitu saja. Ayo. Ada yang sudah malas berdoa. Sudah tidak mau lagi berdoa makan, berdoa tidur. Sudah tidak tahu mengucap syukur. Ayo. Ada yang sudah malas baca Alkitab. Anak-anak, kita termasuk di dalam domba yang hilang itu. Karena itu anak-anak diingatkan dalam ayat ini untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus selalu merangkul kita dalam keadaan apapun. Seperti dalam ayat ini, ya, dikatakan dalam ayat 6b, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, anak-anak yang sudah mulai jauh dari Tuhan, sudah mulai malas-malas ibadah, Tuhan Yesus temukan lagi, datang lagi beribadah bersama-sama, datang lagi berdoa bersama-sama, datang lagi membaca Alkitab bersama-sama, bersekutu bersama. Tuhan Yesus sangat senang. Anak-anak boleh kembali berjumpa bersama Tuhan Yesus. Seperti dalam ayat 7 dikatakan, demikian juga orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, anak-anak kembali kepada Tuhan Yesus. Kita semua, baik Enci juga, kita bertobat, memohon ampun karena maaf Tuhan Yesus, sudah malas beribadah, tapi Tuhan Yesus masih memberikan nafas kehidupan, Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan, Tuhan Yesus masih memberikan kepandaian, kepintaran. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi anak-anak, terus ingat, terus bersukacita, terus semangat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Seperti dalam cerita ini, gembala kita adalah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Marilah anak-anak yang ada di rumah, kita tanamkan firman Tuhan ini di hati kita masing-masing, kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya menjadi berkat untuk anak-anak. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ada ayat hafalan. Buka Alkitabnya dulu di dalam Matius 15. Ayo. Kita buka Matius 15 ayat 24. Kita ucapkan bersama-sama. Jawab Yesus, aku diutusnya hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah? Jangan lupa dihafalkan. Eci tunggu ya. Shalom. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15
ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Salam. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terima kasih. Ya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan serta enti-enti semua yang sama dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Mary. Ya, sekarang Enci mau tanya, anak-anak di rumah masih ingat judul cerita firman Tuhan hari ini? Ayo apa? Pasti masih Enci ya, mereka masih ceritakan ingat. tadi. Anak-anak masih ingat. Apa judulnya, Enci? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Wah, domba yang hilang. Pasti sang gembala itu sangat sedih, Enci, ketika dia kehilangan domba. Sang gembala itu dombanya ada berapa ya? Ada 100. Wow, setelah di petang hari, sewaktu gembala itu akan memasukkan dombanya di dalam kandang, dia menghitung dombanya, ternyata tinggal 99, Enci. Berarti ada satu yang hilang. Waduh, sang gembala sangat sedih. Tetapi Enci, dia tidak tinggal diam. Dia pergi mencari domba, satu ekor domba yang hilang itu. Ternyata dia temukan di dalam semak duri. Sama dengan kita Enci ya, kalau ada barang kita yang hilang, pasti kita sedih ya Enci ya. Ya, Itu juga yang dirasakan oleh sang gembala. pasti sangat sedih. Tetapi Enci, ketika dia menemukan dombanya yang hilang itu, sang gembala ini sangat senang, ya, sangat senang. Ya, demikian juga kita, ya, demikian juga kita anak-anak Tuhan, ketika kita malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, tentunya Tuhan Yesus juga sangat sedih, Enci. Ya, itu sudah seperti domba yang hilang, ya. Tuhan Yesus pasti sangat sedih. Tetapi ketika kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, jadi anak rajin Tuhan baca ya firman Enci ya, Tuhan, dari kembali terlebih Tuhan. kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti sangat bahagia, pasti sangat senang, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan serta Enci-Enci, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan angkat satu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam
persembahan syukur. Semua siapkan persembahan Iya, ya. anak-anak siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Lipat Ya. bagus-bagus. Iya, Jangan uang sambil yang kita memberikan besar ya. persembahan, kita angkat satu pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, anak-anak yang ada di rumah dan enci-enci yang ada di sini, semua yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur. Untuk itu anak-anak sekali lagi sikap berdoanya yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini, sebab Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami semua untuk kami boleh melaksanakan ibadah Minggu Kompelsus Anak Bukit Moria. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Berkati Tuhan, biarlah pujian dan sembah kami itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, sehingga akan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami telah membaca, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak kami, biarlah kami akan diberi hikmat, kemampuan untuk selalu dapat memahami, teramat lebih kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, dalam ibadah ini Tuhan, kami datang mendoakan akan anak-anak kami Tuhan yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh proses perawatan yang mereka jalani, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, untuk proses pemulihan. Tuhan Yesus mohon berkati, sehingganya itu Tuhan akan membawa sehat kuat baru di dalam tubuh mereka. Pun Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Eci Yuyun yang saat sekarang ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan juga akan memberkati ia, makanan, minuman, obat-obatan yang ia konsumsi. Biarlah waktu yang baik yang Tuhan tentukan, kami pun boleh bersama-sama kembali untuk boleh melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Bapa di sorga, kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipakai dengan baik untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami dan juga di tengah-tengah dunia ini. Bagi anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, kami pun mendoakan mereka, biarlah Engkau akan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Biarlah mereka tetap terus menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, dan akan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, enci-enci
Enci, ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, terus kita selalu ingatkan kepada anak-anak kita Enci untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan ya. Yang pertama apa Enci? Kita harus tetap di mana? Di rumah. Tidak usah boleh kemana-mana Enci kalau tidak penting. Dan kalaupun penting kita harus keluar, kita jangan lupa menggunakan masker. Kemudian kita harus selalu rajin cuci tangan, menggunakan apa? Sabun supaya bersih ya. Oke, selanjutnya supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat, kita harus selalu makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting Enci, kita harus selalu rajin berdoa. Ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan angkat satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Kami Kompelsus Anak Sekolah Minggu Bukit Morialu mengucapkan